Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifin tentang konflik antara arsitektur, sosiologi, teknologi, dan komunikasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teknologi industri. Yang kedua yaitu konflik dan negosiasi merupakan dua istilah yang sering dibicarakan baik di dalam percakapan sehari-hari maupun pada konteks akademis. Secara akademis, kedua istilah tersebut menjadi fokus bahasan pada berbagai disiplin ilmu termasuk arsitektur, komunikasi, dan teknologi. Meskipun istilah yang dikaji yaitu konflik dan negosiasi, namun ketika dikontekstualisasikan di dalam disiplin ilmu yang berbeda, maka cara pandang dan fokus kajian yang muncul tidak akan sama. Perbedaan tersebut merefleksikan adanya perbedaan mendasar di antara masing-masing ilmu tersebut, baik secara epistemologis atau asal-usul pengetahuan maupun ontologis, yaitu sifat dasar dari fokus kajian. Untuk kajian masing-masing disiplin serta kaitannya dengan komunikasi, yang pertama yaitu arsitektur dan komunikasi. Melihat kaitan antara komunikasi dan arsitektur, salah satu tokoh dari disiplin ilmu itu adalah komunikasi arsitektur. Dalam perkembangan ilmu arsitektur, kemampuan arsitek menyampaikan ide agar dapat dipahami melalui rancangannya menjadi semakin penting. Menurut Edward Levin, dalam buku tamat tahun 2007, perkembangan metode dan teknik menggambar sebagai instrumen komunikasi ternyata berhubungan dengan perkembangan peran arsitek dan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan arsitektur yang ingin dicapai. Kesadaran pentingnya komunikasi menjadi komunikasi arsitektur utama pada tahun 2007. Yang kedua yaitu sosiologi dan komunikasi. Sosiologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, sedangkan komunikasi adalah perspektif interaksionisme yang seringkali disebut sebagai interaksi simbolis. Bagi para ilmuwan tradisi interaksional, proses komunikasi dan pemaknaan dianggap sebagai fokusnya dan penjelasan kognitif dianggap sebagai keduanya. Dikemukakan oleh Little John pada tahun 2000 di halaman 155. Untuk yang selanjutnya yaitu teknologi dan komunikasi. Dalam aspek organisasi yang diberikan legitimasi untuk mendiseminasikan teknologi tersebut berperan penting. Semakin baik manajemen sebuah organisasi yang mendiseminasikan teknologi tersebut berimplikasi positif terhadap pertumbuhan penggunaan teknologi itu sendiri. Komponen dalam organisasi yang akan mendukung proyek diseminasi teknologi itu antara lain pekerja, kebijakan-kebijakan organisasional, budaya organisasi, dan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi dalam berbagai perspektif keilmuan. Setiap kelompok dalam satu dunia sosial, di mana di dalamnya terdapat interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam setiap peranata sosial maupun kehidupan sehari-hari akan menciptakan beberapa kelompok interaksi yang mana situasi tersebut seringkali memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan dikhawatirkan, disepelekan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Perasaan tersebut waktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung dan dapat menurunkan produktivitas kerja organisasi secara tidak langsung dengan melakukan banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam suatu organisasi, kecenderungan terjadinya konflik dapat disebabkan oleh suatu perubahan secara tiba-tiba, antara lain yaitu yang pertama kemajuan teknologi baru, selanjutnya persaingan ketat, perbedaan kebudayaan, sistem nilai, serta yang terakhir yaitu berbagai macam kepribadian dari individu. Yang selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi dari sudut pandang arsitektur. Pandangan mengenai konflik dan negosiasi dalam arsitektur sendiri baru muncul pada perkembangan postmodern, yaitu menurut Jack pada tahun 1997. Arsitektur postmodern memungkinkan para kreatornya untuk
mempersatukan sekaligus mempertahankan konsep-konsep arsitektur yang telah ada, sekaligus memodifikasi struktur serta bahan bangunan yang digunakan. Bentuk bangunan sendiri pada akhirnya merupakan perpaduan asimetris karena membebaskan kreatornya dari struktur yang secara ketat mengikat mereka. Makna estetika kemudian dijawab ke ranah yang lebih jauh dengan cara menabrakkan konsep-konsep yang dulunya tabu untuk digunakan kebersamaannya. Konflik antara material bangunan secara struktur dan bentuk ternyata merambah menuju sebuah kondisi yang lebih kompleks, yaitu dikemukakan oleh James pada tahun 1997. Yang selanjutnya yaitu konflik dari negosiasi sudut pandang secara sosiologi. Menggunakan perspektif sosiologi, memang ada cabang teori yang membahas khusus tentang konflik. Ranah konflik ini sendiri awalnya diberangkatkan dari analisis dialektika Marx terhadap masyarakat kapitalisme. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan sisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilihan parameter sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu konflik dari negosiasi sudut pandang teknologi. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa masyarakat memiliki sifat yang netral karena penemuannya yang terjadi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu sifat teknologi selalu memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga netralitas pemikiran ini berdasarkan teknologi secara universal dianggap netral dalam tataran tidak memiliki keberpihakan pada kultur, moral, dan juga politik. Yang membuat teknologi menjadi penting adalah dalam sebuah kultur tertentu yang memodifikasi sebuah teknologi menjadi sesuai dengan kebutuhan maupun kepentingan masyarakatnya. Untuk kesimpulannya yaitu komunikasi arsitektur, sosiologi, dan teknologi memiliki hakikat dasar yang berbeda. Arsitektur pada intinya adalah hasil upaya manusia menciptakan lingkungan yang utuh untuk menampung kebutuhan manusia yang bertempat tinggal. Untuk sosiologi, di sisi lain ada ilmu masyarakat yang mempelajari kebutuhan sosial. Sedangkan komunikasi berarti adapun teknologi berbicara tentang bagaimana manusia mengadaptasi lingkungan alam atau sumber daya alam agar sesuai dengan tujuannya. Meskipun berbeda, tetapi ilmu tersebut saling berpengaruh baik secara tema, kajian, teori maupun metode penelitian. Bagaimana ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi terlihat ketika mereka membahas konflik dan negosiasi, tetapi karena secara hakikatnya seperti ilmuwan mereka berbeda, fokus utama ketiganya di dalam membahas negosiasi memiliki pilihan yang berbeda. Ada individu lain yang dilakukan langsung di dalam terhadap konflik arsitektur menekankan kepada komunitas konflik melalui sistem bangunan dan perbedaan makna antara arsitek dengan klien. Dan antropologi lebih menekankan pada suatu peristiwa konflik yang disebabkan oleh perbedaan sosial maupun budaya. Adapun teknologi memandang konflik sebagai akibat dari penggunaan nilai personal akan terkait arah dengan pemanfaatan untuk kebaikan atau sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.